Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Kami dari kelompok A1 akan membuat percobaan praktikum mandiri untuk membuat minuman bersoda. Selamat menyaksikan. Praktikum ini bertujuan pertama, menjelaskan reaksi kimia antara asam sitrat dengan sodium bikarbonat dalam pembuatan soda. Kedua, menganalisis mekanisme pembuatan reaksi karbonisasi dengan prinsip kesetimbangan kimia dan tekanan parsial gas CO2 dalam wadah tertutup seperti botol. Ketiga, menyajikan konsep hukum Henry dan tekanan parsial gas dalam kaitannya dengan proses karbonisasi. Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan kali ini yaitu alat, ada wadah, ada panci elektrik, ada pisau, ada silikon, ada sendok makan, ada gelas, dan ada botol minum. Lalu untuk bahan yang digunakan yaitu ada air minum, ada soda air atau sodium bikarbonat, lalu ada berat untuk proses miris dan ada gula. Untuk langkah pertama, siapkan panci listrik, kemudian masukkan 4 sendok makan gula ke dalam panci listrik. Kemudian tuangkan air secukupnya. Panaskan gula hingga larut dalam air. Jika sudah larut, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Kemudian dipindahkan ke gelas. Kemudian membuat jeruk nipis kalau dibelah menjadi 2 dan diperas. Langkah selanjutnya yaitu siapkan wadah, lalu tambahkan sodium bikarbonat 1 sendok makan. Lalu tambahkan setengah sendok makan asam sitrat dan diaduk hingga merata. Tambahkan rasa jeruk nipis dan larutan gula yang telah dibuat pada sebelumnya pada botol yang berisi air minum. Dan untuk langkah terakhir, memasukkan sodium bikarbonat dan asam sitrat ke dalam botol yang sudah kita campur. Pada praktikum yang telah kami lakukan, kami mereaksikan 1 molekul asam sitrat dengan 3 molekul sodium bikarbonat untuk menghasilkan 1 molekul garam natrium sitrat dan 3 molekul CO2 dan 3 molekul air. Nah, karena natrium sitrat itu merupakan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka ketika dilarutkan dalam air, asam sitrat sebagai asam lemah akan mengalami hidrolisis parsial yang akan melepaskan ion H+ pada larutan, sehingga larutan akan lebih bersifat asam namun tidak terlalu kuat dengan pH 3-4. Itu tantangan ya, sehingga itu masih aman untuk dikonsumsi atau diminum. Pada kondisi kering, asam sitrat dan sodium bikarbonat berada dalam fase padatan sehingga tidak dapat bereaksi secara langsung. Maka diperlukan air yang bertindak sebagai pelarut untuk melarutkan kedua senyawa dan membentuk ion-ion yang memfasilitasi pelepasan ion H+ dari asam sitrat dan ion HCO3- dari sodium bikarbonat untuk memungkinkan terjadinya reaksi kimia. Reaksi kedua senyawa ini berperan sebagai reaktan utama yang menghasilkan karbon dioksida secara langsung. Reaksi ini juga menghasilkan karbonasi langsung dari reaksi antara asam basa dengan asam sitrat sebagai asam lemah dan sodium bikarbonat sebagai basa lemah. gas CO2 yang dihasilkan dari reaksi ini memberikan efek karbonisasi pada larutan. Gas CO2 yang dilakukan dalam air berada dalam kondisi kesetimbangan dengan gas CO2 yang ada di ruang atas botol. Kesetimbangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan. Proses karbonisasi tercipta ketika gas CO2 ditambahkan terus-menerus ke dalam volume cairan yang terbatas, sehingga tekanan otomatis akan meningkat. Setelah cairan terkarbonisasi, soda dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat seperti botol, sehingga ini mencegah CO2 keluar dari larutan dan mencegah tekanan gas tetap tinggi, yang menyebabkan ketika kemasan dibuka, tekanan akan berkurang dan CO2 keluar dari larutan, menghasilkan efek khas minuman berkarbonisasi. Ini sesuai dengan hukum Henry yang menyatakan bahwa jumlah gas yang larut dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan gas di atas larutan pada suhu tetap. Artinya, semakin tinggi tekanan yang diberikan pada CO2 di atas larutan, akan semakin banyak gas yang dapat larut. Ini juga sesuai dengan hukum gas ideal. PV sama dengan nRT. Tekanan gas dalam volume tetap akan meningkat jika lebih banyak gas ditambahkan. Kesimpulannya adalah, pembuatan soda dibuat dengan mereaksikan asam sitrat dan sodium bikarbonat dengan air sebagai pelarut untuk melarutkan dan membentuk ion H+ dan HCO3- sehingga dapat menghasilkan karbon dioksida, air, dan garam natrium sitrat. Garam natrium sitrat memiliki sifat sedikit asam karena ion sitrat mengalami hidrolisis parsial. Gas CO2 dalam soda yang dihasilkan berada dalam keseimbangan antara larutan dan ruang atas wadah. Maka dari itu, ketika tekanan dilepaskan, CO2 akan keluar dari larutan menghasilkan efek berkarbonasi. Proses karbonasi dilakukan dengan menambahkan CO2 pada tekanan tinggi mengikuti hukum Henry dan hukum tekanan gas parsial.